langsung Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita semua di sini dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa manusia ini dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang kita rasakan sekarang ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya perhatikan pada nggak semangat ya. Kenapa ya nggak semangat? Lapar, Pak. Ada yang lapar, kemudian ada lagi. Kemudian ada yang ngantuk juga. Kemudian tidak ada lagi. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita sekolah itu diusahakan sarapan dulu biar tidak lapar ya, Mutia. Selain itu Intan, kenapa ngantuk pagi-pagi? Begadang. Apa yang kamu kerjain? Belajar. Oh begitu. Nah, jadi anak-anak, di usia kalian seperti ini, alangkah baiknya kalian itu tidur yang cukup. Diusahakan jangan begadang. Karena apa? Kalau kalian begadang, maka pada saat besok paginya kalian mengantuk, lalu juga terkonsentrasi pada saat kerja. Pak, izin angkat telepon. Boleh? Dari mana Pak ya? Oke, di sini semuanya pada hadir semua. Hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk materi nih, Bapak mau bertanya nih kepada kalian semua. Nah, di sini saya minta salah satu orang aja, coba kepada Mutia. Kalau boleh tahu, kamu tahu nggak ibu kamu bekerja apa? Ibu saya dosen. Oke, dosen. Lalu Intan orang tuanya kerja apa? Dokter spesialis. Dokter spesialis. Itu ayah atau ibu? Ayah. Oke, beri aplaus dulu deh kepada Mutia dan Intan karena menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, jadi yang kalian sebutin itu dokter spesialis, lalu apa tadi? Dosen. Itu merupakan pekerjaan seperti itu. Lalu Bapak mau bertanya lagi nih, kenapa setiap orang itu harus bekerja? Biar ada duit. Dia dapat duit. Oke, betul ya. Karena dengan kita bekerja, kita mendapat gaji, kita mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan kita seperti itu. Lalu juga dengan kita bekerja, kita bisa dikatakan dengan orang-orang itu kita sudah menjadi orang seperti itu. Ada istilah orang-orang seperti dulu. Kalau orang sudah memiliki segalanya seperti itu ya. Misalkan punya pekerjaan tetap begitu ya, memiliki aset seperti itu sudah dikatakan orang sukses seperti itu. Kita ini orang tetap, tapi kita orang yang masih berproses menjadi manusia yang lebih baik tentunya. Oke. Sebetulnya ya orang sukses itu banyak ya, setiap orang itu punya persepsi yang berbeda gitu. Orang sukses mungkin di mata Intan, orang sukses itu adalah orang yang kaya, memiliki banyak uang seperti itu ya. Mungkin di mata Musep itu orang sukses itu ialah orang yang pendidikannya itu sampai S3 misalkan. Lalu yang Mbak ini mungkin sukses di mata Mbak itu bagaimana ya? Mungkin yang lain lagi seperti itu ya, benar nggak? Nah, jadi kita itu mempunyai seperti persepsi yang berbeda seperti itu. Tapi kebanyakan orang sukses itu ialah orang yang memiliki pekerjaan seperti itu. Oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tentang apa? Mengenal pekerjaan. Nah, jadi saya harap semasa
pembelajaran ini kalian untuk aktif ya, aktif untuk bertanya, kemudian aktif menjawab juga ya, jawab pertanyaan dari Bapak, ya bukan untuk melawan gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lalu juga di dalam pembelajaran kita hari ini ada tujuannya. Jadi kita belajar itu tentunya ada tujuannya. Setiap pembelajaran itu ada tujuannya, termasuk yang kita belajar pada hari ini, begitu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya hari ini ialah kita dapat mengenal pekerjaan. Apa itu pengertian pekerjaan? Lalu selain itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan itu banyak ya. Nanti kita akan bedah satu persatu seperti itu. Nah, coba di sini Bapak mau menulis sesuatu nih untuk kalian nanti. Boleh kalian tiru, baca sama-sama. Oke. Kebaca nggak tulisannya di sini? Baca ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Petani, guru, dokter. Oke. Nah, jadinya dari profesi ini tentunya ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari seperti itu. Nah, jadi boleh perhatikan dulu yang karton sebelah sini. Alihkan pandangannya ke sini. Boleh perhatikan, sudah? Oke, nah jadi kita akan membahas tentang pekerjaan. Pak, apa itu pekerjaan? Nah, jadi pekerjaan itu ialah suatu kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan. Nah, jadi pekerjaan itu bukan hanya untuk memperoleh penghasilan aja seperti itu. Tapi dengan bekerja kita untuk memenuhi kebutuhan kita seperti itu. Oke, untuk pengertian pekerjaan sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjut nih. Setelah kita mengetahui arti dari pekerjaan ini, kita masuk nih ke jenis-jenis pekerjaan. Coba Intan, di sini jenis-jenis pekerjaan ada berapa? Ada 2. Coba boleh disebutkan dengan keras. Yang pertama, kemudian menghasilkan jasa. Betul ya kata Intan tadi. Jenis-jenis pekerjaan itu yang harus diketahui itu ada 2. Yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan menghasil jasa. Nah, apa itu Pak pengertian dari menghasilkan barang? Nah, jadi pekerjaan menghasilkan barang itu ialah suatu pekerjaan yang menghasilkan benda yang dapat digunakan oleh orang lain. Nah, jadi maksudnya ini pekerjaan menghasilkan barang ini ialah seseorang itu menghasilkan benda, bekerja untuk menghasilkan benda seperti itu ya. Nah, yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya apa? Petani, nelayan dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk yang bagian ini sudah paham menghasilkan barang. Setelah kita memahami ini, kita lanjut lagi nih ke bawah. Menghasilkan jasa. Apa itu Pak pekerjaan menghasilkan jasa? Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ialah suatu pekerjaan yang memberikan pelayanan atau memberi bantuan kepada orang lain. Jadi bedanya antara menghasilkan barang dan jasa ini ialah yang menghasilkan barang ini ialah pekerjaan yang menghasilkan benda, sedangkan yang menghasilkan jasa ini ialah memberikan pelayanan begitu. Lalu contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti sopir, polisi, guru, dosen ya seperti itu. Coba kita kita ambil umpama aja. Ada nggak guru yang menghasilkan benda? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang melainkan guru itu ya seperti ini, menjelaskan materi kepada murid-muridnya. Itu artinya guru itu memberikan pelayanan kepada siswanya, betul nggak? Betul. Lalu dosen juga memberikan pelayanan mahasiswa, yaitu dengan cara apa? Memberikan ilmunya yang dia dapat kepada mahasiswa itu seperti itu. Oke, untuk materi ini mengenai pekerjaan, apakah sudah dapat dipahami? Sudah ya.
Oke, kalau sudah dipahami, coba boleh lihat sebelah sini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya semuanya? Nah, jadi bisa dibaca ini. Ini adalah papan cat tempel. Nah, jadi papan cat tempel ini adalah berisikan materi yang kita sudah pelajari hari ini tentang pekerjaan. Nah, jadi di sini kita lihat ada macam-macam profesi ya, ada 8, ada petani, guru, nelayan, dokter dan lain sebagainya. Jadi saya minta di sini di antara kalian 2 orang aja untuk maju ke depan bagi yang berani untuk menempelkan kartu ini. Yang mana jawabannya yang benar atau salah menurut kalian? Misalkan petani, apa jawabannya? Apakah menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Oke, siapa yang mau jawab soal 1 sampai 4? Boleh kepada Intan, silakan maju. Lalu lanjut 5 sampai 8. Siapa yang mau maju? Boleh pada Mbak. Ini lagi. Oke, boleh. 4 ya, masih 4. Intan jawab 1 sampai 4. Jadi kepada yang lain boleh perhatikan dulu ke depan. Ini ada salah satu teman kalian menempelkan cat tempel ya. Cat tempel yang berisikan jenis-jenis pekerjaan. Nah, jadi di sini di cat tempel ini ialah kita akan membedakan yang manakah pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, jadi di sini Bapak tidak akan langsung membenarkan atau menyalahkan jawaban dari kalian tempel ini. Lalu, tapi kita akan mencari jawabannya secara bersama-sama. Pak, bagaimana caranya mencari jawaban itu bersama-sama? Bagaimana cara mencari jawabannya bersama-sama? Ya dengan cara kita bekerja kelompok, kita akan mendiskusikan hasilnya sama-sama seperti itu. Oke, ini Bapak pecah menjadi 2 kelompok saja. Di sebelah kanan Bapak ini kelompok 1, yang sebelah di sini kelompok 2. Bisa dipahami? Oke, sebelum mengisi lengkap ini Bapak mau jelasin dulu di bagaimana nih cara mengisinya. Coba boleh lihat di kolom tabel ini. Sudah dilihat? Sudah. Kalau kita perhatikan ini ialah tabel ini serupa ya dengan soal yang ada di papan cat, betul nggak? Nah, jadi Bapak minta kalian diskusikan dengan teman kalian yang manakah jawabannya yang benar. Lalu di bawah di sini ada 2 soal ya, sebutkan 2 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Itu ada isi ya, tentukan jawabannya. Lalu juga tuliskan kesimpulannya secara singkat aja. Oke, bisa dipahami untuk mengisinya? Bisa ya. Bapak beri waktu 2 menit aja untuk mengisi itu. Sudah Pak. Sudah selesai ya? Oke, boleh kelompok 1 dulu. Boleh dipresentasikan maju depan. Kamu presentasikan jawaban papan cat ini 1 sampai 4 aja. Boleh disampaikan jawabannya? Ya. Boleh kenalin diri kamu dari kelompok berapa? Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Pak. Nomor 1 itu petani itu menghasilkan barang. Oke, stop, menghasilkan barang. Jadi betul nggak petani itu menghasilkan barang? Betul ya. Karena apa? Karena petani itu memproduksi padi untuk dijual ke pasar. Jadi petani itu menghasilkan barang ya, bukan jasa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, menghasilkan barang itu ialah suatu pekerjaan yang menghasilkan benda ya, yang dapat digunakan untuk kita. Oke, lanjut 2, guru itu jawabannya jasa, betul ya. Guru itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa ya, karena guru itu memberikan ilmunya kepada siswanya ya, tidak memberikan benda. Oke, lanjut nelayan apa? Nelayan barang Pak. Nelayan menghasilkan barang. Oke, betul ya, menghasilkan barang. Karena apa? Karena nelayan menangkap ikan. Memang ya, nelayan itu banyak bidangnya. Ada menangkap ikan, ada menangkap kepiting, lalu juga ada yang menangkap ikan-ikan di laut. Oke, lanjut yang
Ini nomor 4, dokter apa? Jasa. Oke, menghasilkan jasa. Kenapa dokter menghasilkan jasa? Karena dokter membantu merawat orang yang sedang sakit. Dokter itu memberikan pelayanan kepada pasien, maka termasuk menghasilkan jasa. Oke, lanjut. 5 dan 6 boleh kelompok 2 maju presentasikan hasil diskusinya. Jadi peternak itu menghasilkan barang. Oke, stop. Oke, jadi peternak itu menghasilkan barang. Betul nggak? Betul ya, karena peternak itu tuh dia menghasilkan seperti telur, kemudian memelihara kambing, lalu memelihara sapi, lalu untuk dijual. Nah, jadi peternak itu menghasilkan barang. Lalu lanjut polisi, apa jawabannya? Menghasilkan jasa, betul ya. Lanjut tukang roti, menghasilkan barang. Oke, yang terakhir sopir menghasilkan jasa. Oke, boleh duduk Mutia. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah maju. Nah, jadi betul ya, sopir ini termasuk menghasilkan jasa. Kenapa Pak menghasilkan jasa sopir itu? Karena sopir itu tugasnya ialah mengantar penumpang. Ingat ya nak, menghasilkan jasa itu ialah suatu pekerjaan yang memberikan layanan. Nah, sama seperti sopir ini. Oke, kita bahas dulu yang soal ILKPD. Pertanyaan diskusi ya. Coba kelompok 1 sebutkan 2 contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang Pak. Iya. Petani. Lanjut. Dan nelayan. Oke, betul ya. Kemudian yang nomor 2, kelompok 2, silakan jawab soalnya. Yang 2 contoh pekerjaan menghasilkan jasa. Dokter. Nah, jadinya kita barusan sudah mengisi ya papancar dan juga sudah berdiskusi tentang pekerjaan. Oke, jadi sebelum kita pulang nih, Bapak mau bertanya nih, melakukan refleksi pada kalian semua. Jadi barusan saya tentang kulit pada Mbak yang ini. Kita tadi barusan belajar materi tentang apa? Tentang pekerjaan. Oke, tentang pekerjaan. Lanjut kepada Danila ya. Apa ini pekerjaan? Yang kamu ketahui. Itu kegiatan Pak yang kita lakukan untuk dapat uang atau penghasilan. Oke, betul ya, pekerjaan. Pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan Uang. Oke, sebelum kita pulang nih, Bapak mau kasih kalian PR ya, biar pemahaman kalian tidak terhenti sampai di sini. Jadi saya harapkan untuk materi pembelajaran ini diingat secara terus-menerus ya. Ya, Bapak. Oke, boleh buka buku tulisnya sudah? Ya. Coba tuliskan 2 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Sudah selesai? Sudah dicatat? Oke. Sebelum kita pulang, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke. Jadi di sini sebelum kita pulang, Bapak mau menyampaikan semua pada kalian semua. Seadanya pada saat kalian sudah dewasa nanti, saya harapkan untuk menghargai setiap pekerjaan ya nak. Karena setiap pekerjaan itu membawa manfaat untuk kita semua. Kita tidak boleh mengejek orang lain. Misalkan si A itu bekerja menjadi tukang cleaning service, kita ejek, kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena setiap pekerjaan itu ada manfaatnya. Cleaning service itu juga ada gunanya. Tahu nggak apa gunanya? Biar bersih. Membersihkan ruangan supaya nyaman ya untuk bisa dipakai seperti itu. Nah, oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita pulang, Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya sampai sini. Saya harapkan ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Lalu juga Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi